الان مترو رد میشه به این چیه اونجا چیه Tehran benar-benar terbakar, tetapi sebagian warga Iran justru bersorak meminta lebih banyak bom ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan gelombang serangan udara presisi tanpa henti selama 3 hari terakhir, menghancurkan markas IRGC, kantor polisi, dan gudang rudal, sementara rezim Republik Islam kembali memutus internet bagi sekitar 90 juta warga untuk menyembunyikan fakta bahwa ada yang menari di jalanan dan merayakan kehancuran simbol-simbol kekuasaan. Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa serangan sesungguhnya bahkan belum dimulai dan dorongan utama perubahan rezim sedang berlangsung di tengah laporan bahwa hampir 50 pejabat senior tewas dalam waktu 3 hari dan persediaan rudal Iran dihancurkan dalam perlombaan melawan waktu sebelum sempat diluncurkan. Sementara Kementerian Pertahanan Qatar mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur, rudal, dan drone dari Iran, menandakan konflik meluas ke kawasan. Dan pertanyaan besar kini adalah berapa lama AS serta sekutunya mampu mempertahankan pertahanan rudal mereka jika operasi yang menurut Trump bisa berlangsung 4 hingga 5 minggu ini terus berlanjut. Di saat yang sama, video demi video dari dalam Iran menunjukkan sesuatu yang paling ditakuti rezim, bukan duka, melainkan perayaan. Beberapa akun online mencoba membingkai situasi ini sebagai serangan Amerika terhadap kawasan permukiman. Padahal yang terjadi adalah serangan presisi yang menargetkan aset IRGC seperti kantor polisi, silo rudal, dan markas rezim. Hal ini dapat dipahami dari video-video yang direkam dan diunggah langsung oleh warga Iran, yang dalam sejumlah klip justru terlihat merayakan ketika target-target rezim dihantam. Di tengah itu, rezim merespons dengan mematikan internet selama lebih dari 70 jam, membuat sekitar 90 juta warga terputus dari dunia luar, sehingga video yang beredar kemungkinan hanya berasal dari sebagian kecil orang yang masih memiliki akses, mungkin melalui kartu SIM asing atau layanan satelit, dan apa yang kita lihat bisa jadi hanya sebagian kecil dari kenyataan sebenarnya. Dampak serangan tidak hanya terjadi di Teheran, tetapi juga di kota-kota lain seperti Kermanshah serta wilayah Kurdistan di Iran Barat, di mana operasi dilaporkan menargetkan stasiun komunikasi, pos komando IRGC, fasilitas pasukan khusus, dan kantor polisi. Di wilayah yang selama puluhan tahun menghadapi penindasan, terlihat kegembiraan warga saat serangan mendarat. Dan jika diperhatikan, terdapat pola konsisten bahwa sasaran utamanya adalah infrastruktur dan simbol kekuasaan rezim, bukan kawasan sipil. Banyak serangan ini secara sengaja menargetkan kantor polisi, dan itu bukan kebetulan, karena fasilitas-fasilitas tersebut berperan besar dalam penindasan demonstrasi Januari lalu, dan dituduh terlibat dalam kematian sekitar 30.000 warga Iran yang menuntut perdamaian serta kebebasan. Bahkan pada 1 Maret saja, beberapa fasilitas polisi di berbagai kota dilaporkan diserang, yang disebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melumpuhkan kemampuan rezim menindas rakyatnya sendiri. Sejalan dengan pernyataan Presiden Donald Trump bahwa rakyat Iran pada akhirnya harus mengambil alih pemerintahan mereka setelah situasi aman. Dengan menghancurkan kantor polisi dan markas Basij, kelompok paramiliter di bawah Islamic Revolutionary Guard Corps, koalisi disebut sedang membuka jalan bagi protes yang kali ini sulit dibungkam. Rekaman yang beredar juga menunjukkan serangan presisi terhadap markas pasukan paramiliter Iran di Teheran, serta hanggar yang diperkuat untuk melindungi jet tempur. Memperlihatkan pola yang konsisten bahwa sasaran difokuskan pada infrastruktur militer, bukan pengeboman acak. Meski 3 hari serangan intens terlihat besar, Trump menyatakan kepada CNN bahwa gelombang yang lebih besar masih akan datang, menyerukan rakyat Iran untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan, dengan pesan bahwa setelah kemampuan rezim dilumpuhkan, rakyat sendirilah yang diharapkan menentukan masa depan negara mereka, karena tujuan operasi ini bukan pendudukan, melainkan penghancuran kapasitas rezim untuk berfungsi. Setiap klip menunjukkan pola yang sama. Koalisi tidak melakukan pengeboman karpet, melainkan secara presisi melumpuhkan kemampuan militer rezim.
Anda mungkin mengira 3 hari pengeboman berturut-turut adalah puncak operasi. Tetapi menurut Presiden Donald Trump, kita belum melihat apapun. Dalam pernyataannya kepada CNN, ia menegaskan bahwa gelombang serangan yang jauh lebih besar masih akan datang dan bahwa apa yang terjadi sejauh ini belum sebanding dengan yang akan menyusul. Ia juga menyerukan langsung kepada rakyat Iran agar tetap berada di dalam rumah karena situasi di luar tidak aman, dan menyampaikan pesan bahwa setelah serangan besar itu selesai dan kemampuan rezim dihantam keras, rakyatlah yang diharapkan keluar untuk mengambil alih pemerintahan mereka sendiri. Di sisi lain, rekaman dari Israel memperlihatkan Israel Defense Forces menargetkan markas besar pasukan pengepung di Teheran, kelompok paramiliter yang berada di bawah Islamic Revolutionary Guard Corps dan dikenal melakukan kekerasan terhadap demonstran, yang kini dilaporkan telah menjadi puing-puing. Ada pula rekaman lain yang menunjukkan serangan presisi terhadap hanggar yang diperkuat untuk melindungi jet Iran, kembali menegaskan bahwa sasaran difokuskan pada infrastruktur militer. Intinya, narasi ini menekankan bahwa Amerika Serikat tidak berupaya menduduki Iran seperti Rusia, melainkan berusaha menghancurkan kapasitas rezim untuk berfungsi dan kemudian membiarkan rakyat Iran sendiri yang menyelesaikan langkah berikutnya.